Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kandang ternak di Kabupaten Nganjuk untuk memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha. Di kandang tersebut diketahui terdapat ratusan sapi dan kambing sehat yang siap dijadikan hewan kurban. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan di kandang peternak sapi, domba, dan kambing milik PT Tunas Brahman yang terletak di Desa Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, untuk memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Di kandang ini terdapat 400 ekor yang siap untuk digunakan sebagai hewan kurban, 390 sapi simental, dan 10 sapi limousin, yang rata-rata memiliki berat 700 hingga 900 kg, bahkan ada juga yang mencapai berat di atas 1 ton, yang 80% diantaranya sudah dipesan. Selain itu, di kandang tersebut terdapat sekitar 500 kambing yang siap untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, ia melakukan kunjungan di sejumlah titik di Jawa Timur untuk memberikan referensi kepada masyarakat bahwa di tengah proses melakukan penanganan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak, terdapat sejumlah tempat yang memiliki hewan yang cukup sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Khofifah juga meminta kepada bupati atau wali kota untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap stok hewan kurban yang sehat dan aman. Khofifah juga menyampaikan bahwa biasanya menjelang Idul Adha, masyarakat ingin mendapatkan hewan kurban, sehingga bupati atau wali kota perlu menyiapkan beberapa titik yang menyediakan hewan kurban yang sehat dan aman, disertai dengan surat keterangan sehat hewan dari veteriner. Alhamdulillah kita bisa melihat harapan-harapan di mana pada saat menjelang Idul Kurban atau Idul Adha, kebutuhan hewan ternak yang akan digunakan untuk Idul Kurban atau Idul Adha ini ada sapi, ada kambing, ada domba. Di tempat ini terkonfirmasi ada 400 ekor sapi yang siap untuk digunakan sebagai hewan kurban. Ada 390 simental, ada 10 limousin, bahkan berat badan sapi rata-rata di atas 700, yang banyak 800-900, ada juga di atas 1 ton. Terkonfirmasi 80% sudah dipesan. Mudah-mudahan sapi-sapi ini terus sehat sampai kemudian hari H pada mereka yang akan menggunakan ini bagian dari hewan kurban, semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan semuanya bisa berjalan lancar. Di tempat ini juga ada 500-an kambing yang juga siap untuk dipakai sebagai hewan kurban. Menurut PLT Bupati Nganjuk Marhan Jumadi mengatakan, pemerintah Kabupaten Nganjuk selain menutup pasar hewan untuk sementara waktu, namun dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk untuk turun langsung kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak yang terkena PMK untuk diberikan vitamin sambil menunggu datangnya vaksin hewan. Kemudian kita yaitu kita lockdown pasar hewan, kita lockdown ya sementara. Kemudian kita juga semprot semuanya. Terus kemudian yang kedua kita langsung door to door, kita instruksikan petugas kita dari kementerian dari Dinas Pertanian, kita suruh turun langsung. Tidak usah sosialisasi, langsung yang punya ternak lagi kena PMK langsung diberi vitamin sambil menunggu vaksin dari pusat tadi. Pemkab apakah memberikan bantuan vitamin? Oke, nanti harus kita berikan vitamin untuk ke ternak-ternak yang sakit gitu ya, untuk mengurangi risiko ya. Sekarang ini alhamdulillah sudah lumayan. Di data saya 2.929 yang terkena PMK. Yang terkena. Yang sudah sembuh? Yang sembuh kurang lebih 1069 ya. Yang meninggal 8 ya, sisanya masih sakit. Semoga segera sembuh ya, karena ini juga mewabah seluruh Indonesia, sehingga kita juga
anggaran-anggaran kita juga coba untuk geser ke BTT sehingga mempercepat akselerasi penanganan PMK di Mengajukan berapa sih Pak vaksin? Dihimbau kepada takmir masjid apabila ingin menyelenggarakan kurban untuk terlebih dahulu berkonsultasi kepada Dinas Pertanian agar diberikan rekomendasi hewan kurban yang memenuhi syarat kesehatan. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan.